Shalom rekan-rekan pemuda, kembali lagi dalam SPP Sunday edisi Minggu tanggal 23 Juli 2023. Nah, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab pada hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih setia menyertai kami ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan, dan sampailah kami pada hari ini di hari Minggu ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami dapat membukakan pikiran kami dan melapangkan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan SBP Minggu hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 1-3. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Bacaan kita pada hari ini mengambil tema, tunjukkanlah kasih dan hospitalitas. Pernahkah saudara merasa tidak diterima dan dicintai dalam sebuah komunitas? Bagaimana perasaan saudara ketika mengalami hal tersebut? Pasti ada perasaan sedih karena setiap orang tentu ingin merasa dicintai dan diterima oleh orang lain. Penulis kitab Ibrani menuliskan pemikirannya, yaitu beberapa nasihat dalam hidup berkomunitas. Secara jelas dalam ayat 1, para pembacanya diingatkan untuk memelihara kasih persaudaraan. Para pengikut Kristus pada zaman Perjanjian Baru menganggap diri sebagai anggota dari satu keluarga, walaupun mereka tidak memiliki hubungan saudara secara langsung. Kasih persaudaraan di sini tampak pada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengikuti ajaran Kristus, yaitu saling mengasihi. Nasihat kedua adalah menunjukkan keramahan kepada orang asing. Dalam konteks bacaan kita, orang asing mungkin adalah sesama pengikut Kristus yang belum dikenal. Penulis Ibrani ingin agar para pembacanya dapat menunjukkan hospitalitas atau keramahan kepada orang asing. Hospitalitas harusnya bukan hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang berkecukupan, tetapi juga mereka yang memiliki kebutuhan sosial maupun fisik, yang dikucilkan dan tidak diterima oleh orang lain. Yesus adalah teladan hidup dari kasih Allah, dan kita pun diajak untuk menjadi teladan hidup dari kasih Yesus. Ketika kita menyambut semua orang secara terbuka dan dengan kasih seperti Kristus, kita mencerminkan kasih dari Sang Juru Selamat, senantiasa memelihara kasih persaudaraan dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat orang-orang di sekitar kita juga merasa dicintai dan diterima dalam sebuah komunitasnya. Mulailah dari menyambut rekan-rekan pemuda dengan sukacita dan kasih dalam ibadah gerakan pemuda agar mereka yang hadir tidak merasa dikucilkan. Demikian renungan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena atas berkat dan rahmat-Mu, Engkau telah menyertai kami hingga kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sangat-sangat mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami, baik maupun itu saudara kami dan juga teman-teman kami, dan maupun kepada orang-orang yang asing ya Tuhan, yang mungkin kami belum kenal. Ya Tuhan, kami diingatkan untuk selalu memberikan kasih dan juga keramahan kepada orang-orang yang berkecukupan, maupun orang-orang yang mungkin
tidak diterima orang lain, tanpa memandang fisik maupun status sosialnya. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau masih menyertai kami, dan kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.